wabarakatuh. Innalillah na'maluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Baik, ini masuk pertemuan 14 harusnya. Ini kecepatan satu pertemuan ya. Kita akan ngomongin inverse fungsi atau fungsi inverse. Secara penyebutan boleh fungsi inverse atau inverse fungsi, maknanya sama aja. Oke, kita akan ulas sedikit dari sisi definisi, kemudian nanti teoremanya kayak gimana, dan latihan soal. Oke, ini definisi fungsi inverse atau inverse fungsi. Biasa ditulis dengan F, ini dia, pangkat min 1B. Nah, kalau bahasa gampangnya, inverse itu artinya kebalikan ya. Kalau pernah lihat tayangan SpongeBob, hari kebalikan gitu. Kok Bapak tahu ya karena aneh nonton, anak aneh nonton. Gitu maksudnya. Karena anak aneh ngelihat SpongeBob, jadi aneh jadi ngelihat. Jadi kalau misalkan inverse-nya kanan, bawah ya inverse-nya kiri. Depan, inverse-nya belakang. Atas, inverse-nya bawah. Nah, kira-kira begitu. Nah, inverse fungsi F itu dinotasikan dengan F pangkat min 1. Nah, kalau fungsi F itu petain A ke B, maka inverse-nya berarti dari mana? Iya, betul. BK apa? Good. Berarti dari B ke A. Nanti dia ini ada di sini kan ya. Nah, tapi di sini ada syarat. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang ini nih. Jika F adalah suatu fungsi satu-satu dan fungsi onto, maka disebut fungsi inverse. Jadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa disebut fungsi itu kalau A-nya hanya dipetakan ke satu anggota B. Jadi A tidak boleh punya dua hasil. Jadi kan apakah nanti dia tidak eh, terdefinisi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota A dia dua dipetakan ke satu dan ke empat, nah ini aneh ini. Ini bukan fungsi ini. Lalu apa hubungannya dengan inverse? Nah, kalau kenapa ini dipersyaratkan begitu ya? Nah, dalam definisi fungsi kan setiap anggota A itu harus dipetakan ke anggota B. Nah, maka disinilah letak pentingnya fungsi satu-satu dan fungsi onto. Oke, nanti kita akan bahas di slide kedua. Oke, lihat ini. Nah, ini disebut dengan fungsi satu-satu dan fungsi onto. Fungsi satu-satu karena setiap anggota A hanya punya satu bayangan di anggota B. Jelas ya, disebut dengan fungsi satu-satu. Nah, fungsi onto karena A-nya itu juga bagian dari B. Jadi semua anggota A itu ya tepat memetakan semua di anggota B. Nanti kita akan lihat ada
contoh yang anggota B-nya itu tidak punya pasangan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa? Kalau dia dibalik, ntar B-nya nggak kepetain. Oke, mungkin masih belum kebayang. Ah, nggak apa-apa. Aneh skip aja. Pokoknya teman-teman yang nggak kebayang, aneh paksa buat ngikut aja dulu. Nah, kalau begini fungsinya, maka disebut F-nya punya inverse. Jadi pertama, dia satu-satu. Yang kedua, semua B-nya kepetain dengan A. Oke, sampai situ semoga pusing. Nah, ini contoh kedua. Kenapa bukan satu-satu? Karena ada bayangan, Y terutama, yang punya dua daerah asal. Gitu. Maka dia bukan satu-satu. Karena bukan satu-satu, maka dia tidak punya inverse. Kok begitu, Pak? Oke, kita coba lihat ya. Kan tadi kita tahu ya bahwa inverse itu kan ngebalik dari awalnya A ke B menjadi B ke A. Berarti ini kalau aneh balik kan berarti B-nya adalah X, Y, Z. Ini A, B, C. Ini F inverse, ini A. Coba dihubungin Y-nya kemana? Y-nya ke A dan Y-nya ke C. Boleh gak fungsi begini? Enggak apa enggak boleh. Nggak boleh. Karena daerah asalnya punya dua hasil. Ini punya A, ini juga punya C. Jadi lo mau sama siapa? Mau sama A, mau sama C gitu kan? Jangan dua-duanya. Boleh sih, boleh kalau dalam Islam ya. Ya, dia bisa poligami gitu maksudnya. Tapi dalam fungsi nggak boleh maksudnya karena ya cuma boleh satu metainnya. Tapi kalau dia dipetain ya oleh daerah asal yang beda, boleh. Ya. Ya ini kan contoh dari daerah asalnya beda. A dan C dia kepetakan ke Y. Ya, itu boleh. Jadi dari manapun dia asalnya, tujuannya ada. Ya, ada tujuannya kan ke B. Mau B-nya sama, mau B-nya beda, yang penting dia punya tujuan ke B. Nah, coba lihat yang berikutnya. Fungsi ini juga tidak memetakan X. Coba X-nya kemana? Nggak ada. Nah, fungsi yang ada itu adalah fungsi yang memetakan semua anggota daerah asal ke satu anggota daerah hasil. Enak ya. Cek, cek, one cek. Cek. Oke. Sorry, sorry. Nah, sampai sini kebayang ya. Soalnya Pak. Oke, sip. Bayu, Akbar gimana? Ada Pak? Oke. Maul, Maul. Iya Pak. Oke. Ini baru Namanya definisi aja. Jadi menguraikan satu permasalahan dari definisi fungsi inverse. Jadi yang begini nih, contoh dua ini bukan suatu contoh fungsi yang punya inverse. Kenapa nggak punya inverse tadi tuh alasannya?
Kalau dibalik, B jadi daerah asal yang membuat akhirnya B punya dua daerah hasil dan X-nya nggak punya pasangan. Maka dia bukan fungsi. Atau dalam bahasa yang tadi tidak punya inverse. Oke, kita next ke slide berikutnya. Teorema. Udah begitu aja tuh, cuma dua contoh. Contoh yang inverse, punya inverse. Contoh yang tidak punya inverse. Oke. Nah, ini imbas-imbas dari satu fungsi yang punya inverse. Atau konsekuensi ketika fungsi itu punya inverse. Oke. Kayaknya suaranya putus-putus ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Baik. Nah, konsekuensi pertama apa? Kalau F punya kalau fungsi F punya inverse, berhenti. Hmm. Maka F inverse dikali F adalah fungsi satuan. Ketek. Oke. Pun sebaliknya, kalau F dikali F inverse, maka fungsi satuan pada B. Dan seterusnya. Ini si teman-teman tidak perlu terlalu dipusingkan. Nah, ini nanti akan dioperate aja. Pokoknya kalau ketemu soal, ya tinggal dikerjain aja. Nanti hasilnya fungsi satuan itu hasilnya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara nyari fungsi inverse. Nah, kalau dalam bentuk diagram apa? Diagramnya kan cuman balak-balik doang ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak diberikan diagramnya, diagram daerah asal, diagram daerah hasil? Ya, maka kita harus bisa mencari fungsi inverse dari fungsi awalnya. Oke, di sini ada contoh soal fx sama dengan 2x tambah 3. Hmm. Jadi kalau kita mau buatin secara angka, Anda masukin nih x-nya 1, maka f1 2 kali 1 tambah 3. Jawabannya berapa? 5. Gitu ya. Nih kalau Anda gambarin, ini ada 1. Eh, kemudian ini B, jawabannya 5. Ke sini, gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau dibalik, apa fungsinya? Hmm.
Oke, caranya lihat yang ini. Ini hapus. Oke, pertama kita ganti fx dengan y. Sehingga fungsi fx ini menjadi y sama dengan 2x plus 3. Sampai sini paham ya? Langkah pertama. Oke, langkah kedua, kita cari nilai x-nya. Maka Anda pindahkan tuh ya, 3 yang awalnya di sebelah kanan, Anda pindahkan ke sebelah kiri. Jadilah dia y min 3 sama dengan 2x. Sampai sini kebayang? Baik, Pak. Oke, setelah itu, karena ini kan 2x. Nah, kita cari x-nya doang. Maka x sama dengan y min 3 dibagi 2. Nah, teman-teman jangan pusing ya dengan perubahan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan begitu. Ada yang pusing nggak sampai sini? Enggak, Pak, insya Allah. Yang diem berarti pusing, Pak. Apa? Hmm. Yang diem berarti pusing. Yang dia pusing, ya ya, alhamdulillah. Itu bagus ya. Berarti teman-teman berpikir, kalau merasakan pusing, mual, nggak kemudian panas dalam, segera ke dokter. Gitu. Itu bukan karena Beda belajar cerita, Pak. matematika itu ya. Mungkin masuk angin dia. Nah, sudah sampai. Agak pusing, Pak, sebenarnya, cuman ya ya gitu. Oke, oke. Sehingga kita dapat X sama dengan Y min 3 per 2. Dan X itu apa? X itu sejatinya adalah F inverse 1Y. Ya kan, ini kan tadi itu ya. Ini kan F. Mana dah? Berarti ini apa nih? Y. Benar ya? Kan ini kan anggota A nilainya 1, anggota B nilainya 5. Kan kita karena kan disampaikan tuh di sini bilang fx. Berarti kan ini x nih. X-nya berapa? 1. Tetet. Hasilnya apa? 5. 5-nya apa? Y. Karena kesininya F. Kalau dibalik F inverse. Berarti kan F inverse Y sama dengan X. Tuh yang ini dia. Maka kita bisa ganti tuh. X-nya menjadi F min 1Y. Sama dengan Y min 3 per 2. Atau F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Bener gak nih hasilnya kalau kita masukin? Dapatnya 1. Masukin aja.
Tadi berapa? 5 ya? 5 5 min 3 dibagi 2. Berapa tuh jawabannya? Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Benar. Masya Allah. Akbar lagi ngajar di mana? Ngajar ngaji kayaknya beliau nih. Menit. Top, top. Oke, itu contohnya. Nah, saya punya latihan soalnya. Nah, jangan terpengaruh dengan nama fungsi yang F, G, P. Itu bisa diganti-ganti sesuai apa yang kita pengen. Oke, ini saya bantu ngerjain soal yang pertama ya. Apa soal yang berapa yang sama bantu kerjain? Yang ketiga. Boleh Pak yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke, PX sama dengan 2 per 3 X tambah 6. Tadi kata dia, ini ganti dengan Y, dan tetap 2 per 3 X tambah 6. Oke, it's mean, jangan itu deh, di bawahnya aja. Ini kan 3 ya, Y min 6 sama dengan 2 per 3 X. Sampai sini, paham? Coba dikasih emoticon, jempol kalau paham. Kurang paham, Pak. Oke. Poin sini paham Akbar? Yang bawahnya, Pak. Oke, yang ini paham ya. Nah, kenapa jadi Y min Iya. 6? Nah, karena 6 ini berubah dari awalnya di kanan menjadi di kiri. Nah, kenapa kita pindahin? Kita pengen nyari nilai X-nya doang. Nah, oh, kalau misalnya sampai sini kebayang Kak Akbar. Iya, Pak. Nah, semoga bukan terpaksa ya. Kalau misalkan belum kebayang, Iya. aneh buatin yang lebih sederhana, X min 1. Nah, kalau aneh pengen dapat X-nya doang, berarti kan aneh pindahin satunya ya ke sini. Berarti jadi berapa tuh? Plus 1 gitu. Belum muncul. Nah, itu jadi begitu. Oke. Nah, sudah sampai sini. Ingat kita mau mencari X-nya doang. Sedangkan dia punya 2 per 3 X. Nah, ini caranya berarti si 3 ini nih kita kali ke depan. 3 Y min 6
2X. Oke, sampai sini paham? Paham Pak, insya Allah. Paham. Oh, it's good, 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 good. Berarti ini kita kaliin. 3Y min 18. 2X. Oke, paham? Oke, tinggal sisanya berarti X sama dengan 3Y min 18 dibagi 2. Udah. Berarti ini F inverse X sama dengan 2X min 18 per, sorry, 3X. Oh, udah ya, begitu. Selesai. Nomor 3. Nanti nomor 1 dan nomor 2 teman-teman bisa ngerjain sendiri. Iya. Yang titik pertama kan gampang ya, udah Anda jelasin tadi di slide sebelumnya. Nah, titik kedua, ini sudah Anda bantu di soal nomor 3. Tinggal ngikutin aja, plek langkahnya. Begitu, tepat azan asar, azan asar. Azan Isya Hmm. berkumandang dan kita sudah selesai di slide terakhir tadi. Ada pertanyaan? Jelas Pak, kalau dari Kalau Cukup jelas. Oke, jelas Pak. Alhamdulillah cukup jelas. sip. Minggu depan masih belum UTS, masih belum UAS kan? Nah, kita latihan soal. Mudah-mudahan jaringan saya bagus sehingga bisa jelasin ke teman-teman dengan leluasa. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Silakan teman-teman sholat Isya sehingga nanti ketika pelajaran terakhir dimulai udah nggak punya beban lagi untuk sholat Isya. Mari sama-sama kita akhiri ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar Alhamdulillah. Amin. dan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Masyaallah. ilaik. La ilaha illallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak. Ya, ya. Kasih banyak Pak. Nafan Karofiko. Matur nuwun. Salam buat Kang Deddy Mulyadi. Sampai